Kita lanjutkan lagi, tetap IPAS ya. Bab 2 cerita tentang Indonesia kita. Sekarang kita akan membahas tokoh proklamator kemerdekaan Indonesia. Yang pertama adalah Insinyur Soekarno, merupakan salah satu orang yang berjasa dalam mendirikan negara Republik Indonesia sebagai negara berdaulat. Bahkan Soekarno merupakan termasuk tokoh sentral waktu itu ya. Soekarno lahir di Blitar, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta 21 Juni 1970. Beliau menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadasi Maeda ya, bersama Dr. Andes Muhammad Hatta. Ya, ini adalah tulisan tangan Soekarno. Ya. Dan Mr. Ahmad Subarjo kemudian menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia. Ya. Kemudian Soekarno juga menjadi presiden pertama di Indonesia. Jadi kalimat terakhirnya adalah ini akan diganti atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Setelah direvisi ini kan sketnya ya. Kemudian teks proklamasi yang sudah diketik oleh Sayyid Temeli itu dibaca pada Jumat ya, tanggal 17 Agustus 1945 jam 10 pagi di kediaman beliau di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Oke ya, kita waktu puasa itu ya. Luar biasa. Kita lanjutkan. Tokoh kedua adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Jadi kita punya dua proklamator, yaitu pertama Soekarno, kedua Hatta ya. Teks proklamasi ini juga ditandatangani atas nama bangsa Indonesia Soekarno dan Hatta juga namanya ya. Beliau lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902. Beliau wafat di Jakarta 14 Maret 1980 pada usia 77 tahun. Beliau termasuk salah satu penyusun konsep teks proklamasi ya, dan ikut menandatangani teks proklamasi ya atas nama bangsa Indonesia bersama Soekarno. Beliau menjadi wakil presiden pertama di Indonesia dan juga dikenal sebagai Bapak Koperasi. Nah, jadi ini adalah foto beliau mendampingi Soekarno saat pembacaan teks proklamasi. Dan Dr. Andes Muhammad Hatta ini juga kita kenal sebagai Bapak Koperasi ya, karena pemikiran-pemikiran beliau itu sangat luar biasa ya, negarawan sejati, patut kita teladani. Kemudian tokoh yang ketiga adalah Ahmad Subarjo Joyo Adi Suryo, lahir di Karawang, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1896 dan wafat 15 Desember 1978 pada umur 82 tahun. Beliau merupakan Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama ya, dan menjadi salah satu tokoh dari golongan tua yang berperan dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beliau juga termasuk salah seorang penyusun konsep teks proklamasi. Kita lanjutkan pada tokoh berikutnya, yaitu Laksamana Tadasi Maeda, merupakan seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Beliau membantu persiapan konsep teks proklamasi kemerdekaan dengan mempersilahkan rumahnya. Ya, ini adalah rumah beliau, digunakan untuk kegiatan yang sangat penting. Di rumahnya berkumpul para tokoh bangsa yang berjasa besar. Walaupun beliau seorang Jepang, beliau rela membantu Indonesia karena simpati terhadap perjuangan rakyat Indonesia. Ya, orang yang hatinya pure, hatinya murni. Ya. Nah, kita lanjutkan. Kemudian nomor 5, Soekarni, lahir di Blitar,
Jawa Timur pada tanggal 14 Juli 1916. Beliau wafat di Jakarta 7 Mei 1971 pada usia 54 tahun. Nama lengkapnya yaitu Sukarni Kartodiwiryo. Ini ejaan lama lah ya, bukan Diwirjo tapi Diwiryo gitu ya. Sukarni merupakan salah seorang tokoh pemuda dan pejuang yang gigih melawan penjajah. Sejak muda dia orang yang gigih melawan penjajah. Demi apa? Demi kita, demi kemerdekaan yang kita nikmati saat ini. Sukarni mengusulkan agar teks proklamasi ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Dan usul itu diterima. Maka teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta, seperti itu. Nah, awalnya wakil bangsa Indonesia ya, wakil-wakil bangsa Indonesia sebelumnya. Nah, kemudian kalimatnya diganti atas nama bangsa Indonesia. Kemudian tokoh kita yang keenam ya, Fatmawati, memiliki nama asli Fatimah, lahir di Bengkulu pada 1923 dan meninggal di Jakarta pada tahun 1980. Fatmawati dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Kalibata, Jakarta. Beliau dikenal sebagai orang yang menjahit bendera pusaka sang saka merah putih yang dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, ini benderanya. Ya, bendera itu sekarang disimpan ya sebagai bendera pusaka. Oke, masih banyak sekali tokoh-tokoh ya, jangan khawatir. Satu lagi yang kita bahas cukup 7 saja ya. Yang nomor 7 adalah Sayuti Melik, merupakan seorang tokoh pemuda yang juga sangat berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beliaulah yang mengetik naskah proklamasi setelah disempurnakan dari tulisan tangan Bung Karno. Nah, diketik ya, pakai ketikan manual, belum ada printer waktu itu ya. Belum ada laptop. Nah, sekarang mari kita masuk ke mari refleksikan. Pertanyaan pertama, apa yang sudah dilakukan para tokoh untuk mempersiapkan proklamasi? Yaitu melakukan musyawarah untuk menentukan waktu yang tepat melakukan proklamasi yang dilakukan oleh golongan muda dan golongan tua. Musyawarah itu bukan yang santai gitu. Musyawarahnya penuh dengan pertengkaran pikiran. Ya, mereka saling kekeh dengan pendapatnya masing-masing, tapi tetap setelah mereka itu tidak menggunakan emosi tapi lebih ke logika. Nah, gitu loh. Ya. Setelah mana yang logis diambil, mana yang paling bagus untuk bangsa dan negara Indonesia diambil, kan gitu ya. Akhirnya disepakati. Bukan terus kayak berdebat tidak ada ujungnya, enggak. Ya. Kemudian membuat teks proklamasi dan membacakan teks proklamasi. Yaitu yang dilakukan oleh para tokoh. Ya. Yang kedua, apa manfaat yang bisa didapatkan dari mengetahui perjuangan dalam mempersiapkan proklamasi? Bisa melihat semangat juang para tokoh dalam menyiapkan proklamasi kemerdekaan dan juga menjadi contoh buat kita bahwa kita itu harus punya keberanian untuk menyatakan gagasan, harus punya keberanian untuk mempertengkarkan pikiran kita, bukan fisik kita tapi pikiran kita, berani adu pendapat ya dengan fakta dan data, dengan logika yang benar ya. Jadi kemampuan untuk bermusyawarah yang benar. Akhirnya apa? Hasilnya bisa kita nikmati seperti sekarang ini. Ya, kemerdekaan Indonesia. Kemudian berikutnya, sikap apa yang bisa kalian teladani dari para tokoh proklamator Indonesia? Berani. Mereka itu rela berkorban, termasuk mengorbankan egonya. Ya, dalam berdiskusi memang sangat keras, tetapi tetap memilih pilihan terbaik, walaupun mempunyai, setiap orang kan punya ego ya.
Nah, tetapi kita harus bisa mengorbankan ego kita demi hasil terbaik. Ya, bukan mau menangnya sendiri. Walaupun golongan tuai lebih senior, lebih tua, ya, dia adalah pemimpin, tapi tetap mendengarkan. Kalau alasan dalam berdiskusi yang diberikan oleh para pemuda itu benar, diterima, kan seperti itu. Pantang menyerah, ya. Jadi kemudian kita meneladani. Kita harus berani, rela berkorban, pantang menyerah. Itu kita teladani. Nah, kalian juga begitu, ya. Dalam hal belajar harus berani mengorbankan waktu scrolling kalian, rela berkorban agar tidak terlalu lama di sosial media, terutama yang tidak produktif, kan gitu ya. Pantang menyerah, selalu berusaha, walaupun matematika susah tetap berusaha belajar, kan seperti itu misalnya, ya. Nah, ini yang bisa kita teladani dari para pahlawan. Kemudian yang keempat, apakah menurut kalian kemerdekaan Indonesia perlu dipertahankan? Mengapa? Ya jelas, karena untuk mencapai kemerdekaan perlu perjuangan yang tidak mudah. Para pahlawan kita itu mungkin tidak pernah tidur nyenyak, ya, makan seadanya, ya. Indonesia merupakan negara yang kaya sumber daya alam, sehingga sangat disayangkan apabila diambil oleh bangsa lain. Nah, itu, ya. Jadi kekayaan alam, kekayaan budaya yang kita miliki ini ya untuk kemakmuran kita. Ngapain untuk kemakmuran bangsa lain, kan gitu ya. Nah, dengan kemerdekaan kita bisa mewujudkan itu. Apa upaya yang bisa kalian lakukan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Siap sedia membela tanah air. Nah, bukan kalian terus latihan perang, wah, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Yang pandai matematika siap untuk olimpiade matematika melawan bangsa-bangsa lain. Yang suka sepak bola, nah, kita siap memajukan persepak bolaan Indonesia, bukan hanya ngambil pemain sepak bola dari bangsa lain, tetapi mencetak pemain-pemain kita sendiri, kan gitu ya. Nah, menjaga keutuhan bangsa dan negara dari ancaman gangguan baik datang dari dalam maupun luar. Ancaman bagi keutuhan negara Indonesia bukan hanya dari luar, dari dalam juga ada. Ya, orang-orang yang mengambil keuntungan di negara sendiri itu tidak sedikit, banyak. Ya, mengorbankan bangsa sendiri itu ada juga yang seperti itu. Nah, ini adalah musuh dari dalam, musuh dari luar pasti ada. Indonesia kekayaan alam sangat melimpah dan itu menjadi incaran bangsa lain sampai sekarang. Ya, melestarikan budaya bangsa yang beragam. Ya, kemudian menolak campur tangan atau intervensi asing ini dulu. Nah, kita adalah bangsa yang berdaulat. Ya, memperkuat sistem pertahanan dan keamanan rakyat. Nah, ini, ya, pertahanan dan keamanan dari ancaman gangguan dari manapun. Melestarikan budaya bangsa yang beragam. Nah, ini penting juga. Ini yang bisa kita lakukan sekarang. Mari kita cintai budaya-budaya dalam negeri. Ya, masa untuk suka musik aja harus impor dari luar negeri? Masa untuk suka baju aja harus impor dari luar? Kita kan punya kearifan sendiri, kan gitu. Dan kenyataannya, mungkin kalian tanya teman kalian, superhero kalian yang kalian tahu dari Indonesia siapa sih? Tahu enggak kalian siapa? Taunya Iron Man, kan gitu ya. Padahal kita punya superhero sendiri. Ada si Buta dari Gua Hantu, si Buta dari Gua Hantu ini kan superhero kita. Misalnya itu ya. Ada Sokol Sumur Gembuling, banyak sekali kita punya tokoh-tokoh ya, tapi ini nggak dikenal. Nah, ini kita mulai Gelora akan mencintai produk dalam negeri ini ya, termasuk dalam budaya cerita seperti itu. Kemudian melestarikan budaya yang beragam serta perlu meneladani para pejuang yang telah berjuang memproklamasikan dan mempertahankan kemerdekaan. Ya, kita teladani ya, semangat juang mereka terutama. Jadi ketulusan mereka ya, itu kita teladani. Nah, ini adalah akhir dari video kita. Kita akan lanjutkan lagi di video berikutnya. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, nyalakan loncengnya bila perlu. Ya,
Untuk yang ingin tahu video yang lain, linknya ada di kolom deskripsi. Di situ Pak Ali berikan playlistnya. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya.